Halo sobat, masih ingat kan dengan Sensei Muri ini, Sensei Aikido yang ada di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Dan kali ini kami akan membahas Kendo bersama Sensei Ari. Tapi sebelum itu yang belum subscribe dan tekan lonceng, silahkan tekan subscribe dan loncengnya agar kami bisa terus memberikan informasi-informasi di sekitaran kita semua. Nah, halo sobat, kita sekarang sudah berada di galerinya Sensei Ari yang berada di BSD Tangerang Selatan. Sensei Ari ini adalah kawan dari Sensei Muri. Wah, ternyata Legdio sudah bersiap-siap nih sobat untuk berlatih Kendo. Nah, mau tahu keseruannya? Ayo kita saksikan sekarang juga. Assalamualaikum sobat-sobat. Sekarang kita sudah ada di dojo Kendo. Itu tepatnya di mana sih? Di BSD. Di BSD? Ya, Di Kencana Loka. Kencana Loka. Ini tempatnya namanya apa? Ini nama gedungnya Rumah Karya Sunda. Rumah Karya Sunda. Kita bisa latihan di sini setiap Kamis malam. Kita akan langsung. Ya sih. Mohon perkenalkan diri kepada Oke. sobat-sobat. Oke, halo semuanya. Nama saya Ari. Biasa dipanggil Ari aja sih. Halo, ini Nama saya Astrid. Astrid. Saya salah satu peserta untuk ini. Oh, boleh diperkenalkan kepada sobat-sobat kita tentang seragamnya. Ini kan bukan ini kan kenceng juga ya. Iya. Apa namanya? Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan nama alat-alat perlengkapan Kendo dulu ya. Jadi perlengkapan wajib Kendo itu yang pertama adalah pedangnya. Ya, jadi pedang ini namanya Shinai. Shinai. Dan Shinai ini terdiri dari 4 bambu yang digabung jadi seperti ini kira-kira. Bambu ini Bambu Jepang sih, bambu 4 musim istilahnya. Bambu 4 musim. Gitu, dan ini macam-macamnya juga ada banyak. Ada yang bobari, ada yang foto dan sebagainya. Nanti bisa beli macam-macam Shinai, ada banyak kan. ada bambu petuknya ya? Nah, itu dia tuh. Bambu pikul sih. Ya, jadi di sini juga ada kayak tali pengikatnya, jadi supaya ini nggak kabur gitu, nggak mencar. Jadi ini ada semacam kayak tali. Terus untuk handle-nya sendiri ini dari deerskin atau dari kulit rusa. Terus subanya plastik, tapi yang kulit juga ada. Banyak juga ini macamnya, banyak dimodif lah kelihatannya sama praktisi. Nah, itu untuk pedangnya ya. Terus yang berikutnya itu perlengkapannya sebenarnya ada terdiri dari men. Ini namanya men atau artinya kepala. Men. Jadi ini helm ini nih untuk melindungi bagian kepala. Somen. Ya. Kalau somen bagian depan kepala. Oh. Atau altar itu namanya somen. Nah, kalau yang perlengkapan yang wajib juga ini. Jadi ini kita sebut tenugui. Tenugui. Nah, tenugui ini sebelum kita memakai men, kita harus pakai tenugui dulu. Oh. Jadi tenuguinya harus di kepala. Fungsinya apa? Fungsinya buat nahan keringat supaya nggak kemakan. Oh, pedih. Ya, satu itu, yang kedua meredam benturan. Oh. Gitu. Ya, yang ketiga supaya emang nggak acak-acakan aja. Oke. Nah, yang berikutnya turun lagi ke bawah yaitu ini pelindung badan, kita sebut do. Do itu artinya memang bagian badan. Buat jaga perut sama pinggang supaya kalau misalnya kena panas nggak terlalu pedes banget gitu. Keteknya nggak dilindungi. Nah, kadang-kadang ketek juga kena. Ya, kalau pas kita ngangkat kadang-kadang nyasar juga tuh. Ya, gitu. Tapi paling tidak bagian vitalnya udah terlindungi. Gitu, yang berbahaya tuh. Nah, terus berikutnya ini adalah tare. Tare ini fungsinya untuk melindungi bagian kaki, jadi paha terlindungi. Jadi misalnya kena tebas di sini, kok ini tuh nggak terlalu pedes banget pahanya gitu. Ini terbuat apa nih kalau tarik? Ini mungkin isinya saya kurang tahu ya, mungkin kayak semacam kayak karung gitu yang agak padat gitu, terus dibentuk seperti ini, lumayan keras gitu. Nah, terus selain untuk melindungi kaki juga untuk melindungi kemaluan. Kadang-kadang ada juga nyasar belum gitu sampai sini. Kalian nggak tahu apa? Nah, itu dia. Oke, gitu ya. Jadi salah satunya ini. Terus yang berikutnya ini kotek atau ini pisang tinggi. Tapi ini sebenarnya untuk melindungi bagian tangan ya, terutama untuk jari, dari mulai jari
terus bagian tangan yang di atas sama pergelangan tangan. Jadi kalau misalnya kena pukul, kadang-kadang kalau misalnya ini udah jelek juga resiko tetap. Jadi saya pernah punya teman itu kena hajar bagian sini tuh jempolnya masih bisa patah gitu. Iya, jadi penting banget gitu. Ini penting banget. Jadi salah satu perlengkapan yang wajib harus ada. Ini namanya tote. Kira-kira gitu. Nah ini untuk peralatannya kira-kira. Kalau untuk kendo sendiri bisa masuk ke Indonesia itu gimana sih? Jadi kalau saya baca sejarahnya itu waktu tahun 65 itu tentara Jepang itu sering latihan kendo kan dia bikin peta tuh tentara peta 45 sorry ya 45 itu bikin tentara peta itu salah satu bela diri wajibnya kendo, salah satu bela diri wajibnya kendo. Selain bambu runcing, bambu runcing itu mereka bilangnya takeyari. Takeyari. Nah, takeyari ada untuk yang semacam kayak komandan itu belajar kendo. Itu awal sekali maksudnya. Terus yang saya tahu lagi itu sekitar tahun 85 86 itu PT IKA PT IKA di sini Jakarta, PT IKA Jakarta tuh dapat sumbangan dari Jepang. Itu perlengkapan kendo komplit sama program latihan kendo untuk perwira polisi di sini. Itu dapat sumbangan. Saya juga tahu dari sensei saya. Saya ngobrol-ngobrol dia cerita gitu. Jadi ini Saya baru masuk. sebenarnya suami istri. Kalau Ibu Astrid sendiri asli Jepang ya? Maunya sih gitu. Ceritanya jadi Kali-kali. tertarik sama kendo kenapa? Tertarik sih awalnya itu dari temen sih. Jadi waktu itu saya tahu ini tuh pertama kali itu pas udah mau lulus SMA. Ya 2000-an itu pas udah mau lulus SMA kan gak ada kegiatan nih. Terus tiba-tiba ada teman saya kebetulan ibunya itu dulu bahasa Indonesia di sekolah Jepang. Nah saat itu dia info kayaknya boleh buka untuk umum nih, ada yang bisa gitu. Bisa ini, yang bisa satu lagi dia mulai duluan. Terus setelah itu dia sama saya iya kita bisa pikir ya boleh lah lagi udah ada kegiatan kan udah tinggal apa tanah sudah tinggal iya zaman itu saya angkatan itu apa ya Masih ada nem. ada bener ini lagi udah pusing ke situ lewat nah ini tiba-tiba ada ceritanya kegiatan baru lah gitu. Jadi sih waktu itu udah selesai ujian udah les-les bahasa Inggris dan teman-teman udah selesai semua nganggur kan ceritanya ngomongnya gitu. Cuman menarik aja. Berarti bisa langsung dipraktekin ya. Boleh. Kameramen mau ikutan dibolin. Oke, kita praktekin aja. Coba ya. Langsung latihan. Hanya itu yang bisa terucapkan. Gimana tadi rasanya? Rasanya enak, asik aja sih. Pelampiasan ya? Iya. Bumbung. Kayak ngeliatnya tadi kayak gregetan banget. Iya, emang mesti begitu. Harus gitu ya? Iya. Oke. Kalau agak setengah-setengah nggak enak juga. Kayak nggak puas ya? Jadi kita juga, ya maksudnya awal-awal belajar kendo juga mikir kenapa ya mesti kayak gitu. Tapi maksudnya itu
kita kalau yang diajarin sama saya sih dulu, kamu kalau emang lagi kesel keluarin aja. Oh gitu. Gitu. Oke. Maksudnya sih supaya kita lebih positif kesananya. Jadi penyalurannya juga lebih baik gitu. Bukan cuman gara-gara kesel aja sih Oke. gitu. Bukan Tapi karena masalah dapur kan ini? bisa salah satunya sih. Tadi itu teriak-teriak apa aja sih yang diucapin? Jadi teriak itu sesuai dengan serangannya. Oke. Jadi kalau man itu pasti mukul kepala, kote pasti mukul tangan, do pasti Badan. tebas badan, atau tsuki dia tusuk sini, Oh, leher ya? tusuk leher. Oh berarti tadi ada komando-komandonya supaya kita juga tahu ya. Iya betul. Tapi kalau lagi tanding? Kalau lagi tanding sebenarnya antara kiai atau teriaknya itu sama pukulannya itu harus pas baru dia bisa poin. Oh berarti tetap kita harus info ke lawan? Iya. Dan jadi gini biasanya kan kalau di turnamen itu kan ada wasitnya dan wasitnya itu ada 3. Oke. Simpangnya itu ada 3. Jadi kalau misalnya kita teriak sama pukulannya itu pas dan 3-3-nya dengar biasanya langsung dikasih Poin langsung. kalau misalnya kita men tapi mukulnya do? Gimana ya, itu kita ada namanya nidan waza atau pukulan dua pukulan langsung gitu, jadi berlanjut. Cuma biasanya do-nya juga harus ada kiainya do. Harus kita info ya? Harus kita kasih tahu. Gitu. Cuman kadang-kadang kalau udah sensei udah jago-jago gitu ya, nggak jelas juga, kadang men atau do atau kote, kadang-kadang cuma iya gitu doang. Tapi kalau misalnya pukulannya bener masuk, dapat poin. Mau nyobain nggak? Nah, di episode berikutnya Radio akan berbahas dengan Ardi Clay. Ardi Clay adalah seorang vlogger yang ada di daerah Sawangan, Depok. Halo sobat, sampai di sini dulu liputan kita hari ini. Dan sebelum subscribe, silahkan subscribe dan membunyikan loncengnya. Bagi kalian yang belum menekan tombol like, silahkan like juga share videonya.